Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, sahabat sekalian. Baik, di pagi ini kita akan membahas tentang Kundalini. Ya. Jadi Kundalini itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya gulungan. Gulungan ya. Karena Kundalini yang terdapat di tubuh bioplasmatik manusia ketika belum aktif itu bentuknya seperti gulungan ular. Jadi gulungan 3,5 lingkaran kurang lebih ya, 3,5 lingkaran. Nah, pada zaman dulu, jadi sebenarnya Kundalini itu berasal dari tradisi ajaran Tantra di India dan Tibet. Nah, sudah berusia sejak 7.000 tahun yang lalu pengetahuan Kundalini ini sebenarnya. Dulu di Tibet ataupun di India dalam ajaran Tantra, murid yang akan mendapatkan pengajaran atau pengetahuan tentang Kundalini ini adalah murid-murid pilihan atau murid-murid khusus yang memang memiliki kesadaran yang luas, penyatuan dengan alam yang total, atau memiliki bakat dan spiritualitas yang tinggi. Jadi tidak sembarang murid bisa mendapatkan pengajaran atau pengetahuan tentang Kundalini. Karena sang guru atau biasanya kalau guru pengajar Kundalini disebut dengan Saktipator ya. Karena proses pentransferan keilmuan Kundalini atau Kundalini itu dari guru ke murid disebut dengan istilah Saktipat. Karena seorang murid di zaman tradisi Tibet dan India dalam ajaran Tantra itu tidak bisa sembarang murid atau manusia mendapatkan pengetahuan atau keilmuan tentang Kundalini, karena dikhawatirkan ketika pemahaman atau keilmuan tentang Kundalini ini diberikan kepada orang yang memiliki kesadaran rendah atau tujuan mengetahui atau membangkitkan Kundalini itu hanya sekedar untuk mendapatkan kesaktian, maka ini akan berakibat fatal atau akan disalahgunakan, tidak sesuai dengan prinsip atau aturan perguruan atau komunitas ajaran Tantra zaman dulu di India dan Tibet. Kundalini berbentuk seperti lingkaran ya. Jadi letak Kundalini itu berada di tulang sumsum di sumsum tulang belakang ya, di daerah bawah, tepatnya di bawah tulang ekor. Nah, semua manusia itu sebenarnya memiliki gulungan Kundalini atau energi Kundalini. Namun pada umumnya Kundalini yang berada di dalam tubuh manusia itu dalam kondisi atau keadaan tertidur. Jadi belum aktif. Karena ketika Kundalini itu aktif, manusia yang bersangkutan akan memiliki sebuah kecerdasan, kemampuan, dan kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Nah, proses pengaktifan Kundalini itu tentu tidak mudah ya. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan Kundalini itu aktif.
Ya, yang pertama, selain kundalini itu aktif bawaan dari lahir. Jadi ada memang orang-orang tertentu yang memiliki kundalini yang sudah aktif sejak lahir. Ada. Nah, kundalini juga bisa diaktifkan atau dipelajari pengetahuannya untuk membangkitkan keberadaan kundalini yang tertidur di bawah tulang ekor kita. Nah, caranya misalnya dengan meditasi, ya, dengan meditasi, kemudian mengendapkan kesadaran, ya, itu akan bisa membangkitkan kundalini, walaupun tidak instan. Kemudian yang kedua, dengan memperbanyak zikir. Kalau orang dulu di tradisi Tibet India itu mantra, ya, kalau di Jawa juga mantra. Atau afirmasi positif yang dilakukan secara berulang-ulang dan kontinu, ya, dan fokus, itu juga akan bisa membangkitkan kundalini. Kemudian dengan cara yoga atau pranayama yoga itu juga bisa membangkitkan keberadaan kundalini. Kemudian ada juga dengan cara saktipat. Saktipat itu adalah transfer energi kundalini dari seorang guru ke murid. Ya, biasanya saktipat itu bersifat stimulan. Ya, stimulan untuk memudahkan atau membuka jalur-jalur kundalini dari dasar, ya kan, menyusuri jalur-jalur susumna sampai tembus ke cakra mahkota. Nah, ini nanti ya untuk perjalanan keaktifannya nanti. Nah, kemudian bisa juga kundalini itu aktif ketika seseorang mengalami sebuah masalah yang sangat dalam, ya, atau kesedihan yang mendalam. Makanya kadang ada orang-orang yang ditimpa masalah yang begitu berat, dia berada di titik nol atau titik dasar. Nah, disitulah kundalini sakti akan bangkit. Makanya ketika orang berada dalam keterpurukan, keterseokan, ya kan, di dalam himpitan masalah yang benar-benar membuat dia tidak berdaya. Nah, ketika kesadarannya itu muncul, ketika kekuatan kundalininya itu muncul, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Makanya sudah banyak contohnya orang-orang besar, orang-orang sukses yang berawal dari keterhimpitan masalah. Ya, karena ketika kundalini bangkit itu akan membangkitkan seluruh potensi manusia yang ada, ya, yang tentu sejalur dengan warna aura sebagaimana yang kita bahas kemarin, ya. Itu. Kemudian apalagi, ya, jadi kundalini juga bisa bangkit karena benturan yang sangat keras, ya, misalnya kecelakaan, ya, orang kecelakaan, benturan yang sangat keras. Nah, benturan itu pas mengenai tulang belakang atau tulang ekornya, maka keberadaan kundalini juga bisa bangkit. Cuman di kondisi-kondisi benturan kecelakaan biasanya kebangkitan kundalini itu disertai dengan kundalini sindrom atau sindrom kundalini. Nah, nanti untuk sindrom kita bahas, ya. Kemudian kundalini juga bisa bangkit bagi orang yang mengalami sakit panas yang sangat tinggi. Jadi suhu tubuh dengan suhu yang panas atau derajat suhu yang tinggi, nah, itu juga bisa menyebabkan kundalini sakti itu bangkit. Nah, sama ketika orang sakit itu juga sakit panas itu, ya, kundalini bangkit. Nah, biasanya kebangkitannya juga disertai dengan sindrom. Karena orang yang kecelakaan, orang yang sakit itu biasanya dia belum siap. Jalur susumnanya itu belum siap untuk dialiri energi kundalini dari dasar ke mahkota, itu belum siap. Makanya timbul sindrom. Bukan cuma itu saja, orang yang memang dengan sadar belajar kundalini, meditasi kundalini, yoga kundalini, ya kan, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas gerakan tenaga dalam, ya kan, gerakan-gerakan pranayoga yang tujuannya untuk membangkitkan kundalini, itu juga berkemungkinan terkena sindrom. Karena sindrom itu pada dasarnya adalah ketidaksiapan jalur susumnya untuk menerima merambatnya kundalini dari cakra dasar atau dari tulang ekor ke atas.
Karena perjalanan kundalini itu aktifnya adalah ketika kundalini tergugah, ya kan? Maka keberadaan kundalini yang tadinya tidur atau membentuk 3,5 lingkaran itu akan meregang seperti ini, ya. Kemudian dia akan merambat dari cakra dasar dulu. Jadi dia akan membuka simpul cakra dasar. Ya. Kemudian akan naik melalui jalur susumna dengan mengoptimalkan jalur ida dan pingala. Ya, jadi ada di dalam tubuh kita tuh istilah susumna. Kalau susumna itu tulang belakang, ya, sepanjang tulang belakang. Itu adalah jalur susumnya, letaknya di tengah sumsum. Kemudian di antara susumna itu kanan kirinya dan sekitarnya itu terdapat ida dan pingala. Ida itu adalah energi dingin yin dan pingala itu adalah yang panas, ya. Jadi ada istilah yin dan yang, dingin dan panas. Nah, perambatan energi dingin dan panas di dalam tubuh manusia itu di jalur ida dan pingala itu. Makanya antara ida dan pingala itu harus seimbang gitu. Nah, kemudian bagi orang-orang yang mengalami sindrom atau sindrom kundalini, maka dia harus melakukan perbaikan, ya, harus melakukan perbaikan dengan cara praktek. Misalnya dia berawal dari meditasi, maka dengan cara perbaikan atau penyembuhan sindrom itu meditasi perbaikan sindrom kundalini. Atau mungkin karena proses meditasinya belum benar, maka seorang guru yang memberikan bimbingan harus melakukan pembenaran terhadap posisi gerakan atau hal-hal ikhwal yang harus dilakukan di dalam praktek meditasi tersebut. Tapi jarang orang yang melakukan pembangkitan kundalini dengan terstruktur sesuai dengan arahan dan bimbingan guru mengalami sindrom itu jarang, walaupun ada. Nah, yang paling sering itu adalah orang yang melakukan aktivasi kundalini secara mandiri atau tanpa guru, dan itu bisa dipastikan, ya, mungkin persentasenya lebih tinggi dia akan mengalami sindrom kundalini. Nah, orang yang mengalami sindrom kundalini itu biasanya dia akan merasa tubuhnya panas atau sering panas, sering gerah, ya kan. Kemudian emosionalnya tidak stabil, ya. Hal-hal kecil bisa menyulut emosi, bisa menyulut permasalahan. Kemudian kepribadiannya seperti ganda, kepribadiannya tidak konstan, tidak stabil juga. Sulit tidur, sering mimpi-mimpi aneh, sering mengalami hal-hal aneh, ya, baik hal-hal yang berbau kegaiban ataupun hal-hal lainnya, ya kan. Kemudian fanatik terhadap hal-hal tertentu, sehingga ketika disinggung tentang kefanatikannya yang tidak sesuai dengan prinsip atau pemahamannya, dia akan tersinggung. Kemudian metabolisme tubuh atau daya tahan tubuhnya lemah, rentan terhadap serangan penyakit, rentan terhadap serangan virus, kuman atau bakteri, ya, yang ada di sekitar atau di lingkungan. Itu. Pandangannya mudah kabur. Kemudian sering juga terdengar dengingan, ya, melengking, dengungan di telinga, sering. Itu juga salah satu ciri-ciri sindrom. Mengalami pusing yang sangat tinggi, ya, jadi pusing sekali, atau migrain juga bisa. Kemudian mata cepat lelah, cepat capek, ya kan. Detak jantung tidak normal, bisa jadi detaknya itu lebih cepat, bisa jadi detaknya lebih lambat daripada standar detak jantung yang seharusnya. Peredaran darah tidak lancar. Ya, maka orang yang terkena sindrom kundalini itu akan rentan terhadap pengaruh penyakit fisik maupun psikis, termasuk emosional yang tidak stabil itu tadi. Makanya hati-hati kalau Anda ingin membangkitkan kundalini,
Anda harus mencari seorang guru yang memang benar-benar saktipator sejati, atau orang-orang yang memang benar-benar menguasai pengetahuan, baik pengetahuan secara teoritik maupun praktek dalam pembangkitan Kundalini. Jadi jangan mudah percaya dengan iklan-iklan yang mengatasnamakan Grandmaster Kundalini dan seterusnya, pembangkitan energi Kundalini melalui attunement Reiki dan seterusnya. Memang bisa seseorang diaktifasi Kundalininya melalui inisiasi atau attunement Reiki, bisa. Cuman itu biasanya tidak instan. Walaupun sudah diinisiasi, misalnya Kundalini Reiki atau Reiki Kundalini itu sifatnya stimulasi. Walaupun jalur energi Reikinya sudah dibur, sudah diaktifasi. Namun keberadaan Kundalini ketika diaktifasi atau ketika di attunement Kundalini Reiki atau Reiki yang lain, energi atau jalur Reiki itu sifatnya adalah stimulan dan tidak membangkitkan keberadaan Kundalini secara instan. Ya. Walaupun untuk orang-orang yang berbakat, orang-orang yang memang dari kecil berbakat spiritual, bisa jadi ketika dia melakukan inisiasi Reiki, dia akan langsung bangkit energi Kundalini saktinya, ya. Nah, itu adalah sekilas tentang Kundalini. Kemudian ada lagi jalur aktivasi atau jalur merambatnya energi Kundalini. Jadi Kundalini selain berarti gulungan, di tradisi beberapa negara juga disebut dengan energi Kundalini Sakti atau Kundalini Sakti. Nah, cara kerjanya energi Kundalini atau Kundalini yang berada di sumsum tulang belakang atau tepatnya di bawah tulang ekor itu akan aktif ketika dilakukan upaya pengaktifan oleh sang empu atau yang memiliki tubuh atau manusianya itu dengan metode pengaktifan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, biasanya pertama Kundalini itu akan terusik dengan energi panas yang ada di dalam tubuh. Ya, karena meditasi, olah gerak, olah pernafasan, olah batin, ya kan? Kemudian kita merapel mantra atau zikir, ibadah dengan tingkat peribadatan yang di atas standar, itu akan menyebabkan terutama di areal cakra manipura atau cakra pusar itu akan hangat dan panas, sehingga menebarkan hawa panas di sekitar cakra seks dan cakra dasar. Kemudian menyebar juga ke jalur susumna, lalu menyentuh di area tulang ekor itu tadi, sehingga keberadaan Kundalini itu akan terusik. Kemudian lambat laun dia akan mekar. Yang tadinya bentuknya 3,5 gulungan itu dia akan mekar. Ya. Setelah mekar atau setelah dia memanjang bentuknya seperti ular, ya, seperti ular. Itu dia akan merambat ke atas, ya, melalui cakra dasar terlebih dahulu. Jalurnya melalui jalur susumna, dia akan merambat ke atas. Kemudian dari pertama yang dibuka adalah simpul cakra dasar, ya, kemudian simpul cakra seks, terus naik melalui jalur susumna. Kemudian simpul cakra pusar, ya, naik terus simpul cakra jantung, ya, anahata, kemudian simpul cakra tenggorokan atau visuddha. Nah, di sini biasanya Kundalini Sakti itu akan berhenti. Karena biasanya jalur nadi ida dan nadi pingala yang banyak terjadi penyumbatan itu di area leher atau di areal sekitar bawah kepala. Itu banyak terjadi penyumbatan. Karena bentuk tubuh manusia seperti ini kan. Dari bawah
ke atas, nah melewati leher itu terjadi penyempitan energi di sana, terutama pada nadi ida dan nadi pingala. Ya. Nah, dari bawah atau dari ketika kundalini itu bangkit, jadi ketika kundalini itu sudah mulai mekar ya di tempat bersemayamnya, itu biasanya dia akan berwarna merah keemasan. Jadi kalau dilihat dengan mata ketiga atau mata batin, dia akan berwarna merah keemasan. Ya kan? Kemudian ketika dia sudah sejajar seperti ini dan siap untuk merambat, warnanya lambat laun akan berubah menjadi biru. Kemudian dia akan merambat ke atas sebagaimana yang tadi saya jelaskan, membuka setiap simpul-simpul cakra yang ia lewati. Jadi ketika dia melewati cakra dasar, dia membuka simpul cakra dasar, membersihkan energi-energi cakra dasar, ya kan? Pertebaran energinya dibersihkan semua di sana. Nah, energi Kundalini Sakti itu penebarannya oleh cakra dasar juga akan membersihkan simpul-simpul cakra madya dan cakra minor yang ada di sekitar cakra dasar. Begitupun seterusnya, ketika melewati cakra seks, ya, ketika melewati cakra pusar, ya, cakra pusar juga akan menebarkan energi Kundalini Sakti, ya, dan energi Kundalini Sakti itu juga akan membuka simpul-simpul cakra ya yang ada di sekitar cakra pusar itu, baik cakra madya, cakra sedang maupun cakra mini, cakra minor, cakra kecil. Dan itu terus merambat ke atas, begitu terus. Nah, setelah sampai tenggorokan tadi, warnanya akan biru, bahkan biru ketuaan. Ya. Nah, semakin lama birunya akan semakin tua. Karena terjadi penumpukan energi Kundalini Sakti yang luar biasa banyak di area tenggorokan sini. Makanya orang ketika terbangkitnya Kundalini Sakti itu akan banyak mengalami hal-hal aneh. Baik hal aneh itu yang bersifat fisik atau bahkan sampai ke menyebabkan tubuh rentan terhadap serangan penyakit atau serangan kuman, bakteri dan seterusnya. Maka ketika jalur susumnanya tidak kuat, timbulnya sindrom itu tadi. Maupun penyakit-penyakit yang sifatnya psikis atau kelainan emosional. Ya. Nah, setelah energi Kundalini Sakti itu berhasil mengikis atau mengikir simpul-simpul atau nadi-nadi ida dan pingala yang menyumbat di areal belakang atau bawah kepala, maka Kundalini itu akan melanjutkan perjalanannya melalui jalur susumna, ya kan, bersamaan dengan energi Kundalini yang juga mengikis atau membobol nadi-nadi ida dan pingala yang tersumbat. Itu akan terus naik ke atas sampai ke cakra ajna. Ya. Nah, ketika Kundalini itu sampai ke cakra ajna, nah ini pengalaman spiritual yang luar biasa. Ya, terutama bagi yang memang belum terbuka mata ketiganya. Saya tidak perlu cerita ya. Tapi luar biasa. Anda akan melihat hal-hal atau rahasia-rahasia yang orang umum atau orang awam tidak bisa melihat. Ya kan? Rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan, baik rahasia manusia, rahasia alam, maupun rahasia-rahasia keilmuan yang selama ini belum pernah Anda jumpai atau Anda pikirkan. Ya, itu ketika sampai di cakra ajna. Nah, biasanya orang yang memiliki niat membangkitkan Kundalini itu hanya sebatas untuk keilmuan, untuk kesaktian, dia akan berhenti di cakra ajna ini biasanya. Sehingga tidak sampai kepada tingkat spiritual yang tinggi atau manunggalnya keilmuan dengan alam atau Tuhan. Nah, dia sudah terlena di sini. Nah, yang dimaksudkan kenapa orang-orang Tibet, orang-orang India di tradisi ilmu tantra itu melarang
murid-murid yang memang tidak memiliki kesadaran yang luas untuk menuntut ilmu atau mencari tahu tentang keberadaan Kundalini dan seterusnya, dikhawatirkan salah satunya itu ketercapaian atau merambatnya energi Kundalini dari cakra dasar itu hanya akan berhenti di cakra ajna, padahal tujuannya bukan itu. Ya, makanya kadang ketika Anda menemui seorang guru spiritual, itu akan ditanya tujuan Anda apa. Nah, biar bisa seperti ini, biar bisa seperti itu, biar sakti, biar bisa melihat ini, melihat itu. Maka niat Anda pasti akan diluruskan. Karena tujuan utama berspiritual itu bukanlah untuk kesaktian, bukanlah untuk bisa melihat ini atau melihat itu. Karena ketika tujuan Anda untuk kesaktian agar bisa melihat ini, melihat itu, maka bersiap-siaplah untuk kecewa dan bersiap-siaplah untuk jenuh atau bosan sehingga Anda meninggalkan pembelajaran. Itu ya. Tuh. Nah, kemudian itu masih tetap dilakukan proses pengaktifannya. Dari cakra ajna, energi Kundalini atau Kundalini Sakti akan naik sampai ke cakra mahkota. Nah, nanti gongnya intinya itu adalah pembukaan simpul cakra mahkota itu. Ya, karena dari situ setelah simpul cakra mahkota itu terbuka, maka Kundalini itu akan lepas dari cakra mahkota dan berada di beberapa meter di atas cakra mahkota. Dan energi itu berwarna biru, ya, berwarna biru. Nah, itu jadi seperti bola energi di atas cakra mahkota. Nah, semakin tinggi spiritualitas seseorang, semakin maksimal keaktifan Kundalini seseorang, maka akan semakin tinggi keberadaannya dan semakin besar bola energinya, atau semakin merebak di area sekitarnya. Maka orang-orang dengan spiritualitas tinggi, dengan kesadaran yang tinggi, dengan kebijakan yang tinggi itu biasanya akan bisa mempengaruhi banyak orang, bahkan sampai mempengaruhi warga atau lingkungannya. Nah, sebagaimana itu? Karena dampak keberadaan Kundalini itu juga benar-benar bisa mengontrol kondisi spiritual tubuh kita dan hal-hal atau energi-energi lain yang ada di sekitar tubuh kita yang energi Kundalininya sudah bangkit. Jadi akan benar-benar menjadi radar untuk diri kita dan menyerap secara berkebutuhan apa yang dikehendaki oleh tubuh kita. Jadi selektif itu ya. Nah, manfaat daripada Kundalini itu sangat banyak sekali, walaupun untuk mengaktifkannya memang tidak mudah. Ya, dan banyak resiko-resiko yang akan dialami oleh orang yang memang ingin membangkitkan Kundalini. Jadi misalnya manfaatnya yang pertama adalah membangkitkan potensi diri, hampir semua potensi, ya, baik kecerdasan, intelijensi, ya kan, IQ, kemudian EQ, ya, emotional quotient, ya, kemudian SQ, spiritual quotient, ya, maupun kecerdasan-kecerdasan yang lain. Itu ya. Memurnikan keberadaan energi di dalam tubuh, ya, baik energi-energi yang berada di jalur nadi, ida, pingala, maupun energi-energi yang berada di dalam setiap titik cakra yang jumlahnya 365 titik. Gitu ya. Nah, ada jalur nadi. Jadi memang sangat rumit ya proses pembangkitan Kundalini. Karena dari cakra dasar atau dari titik bersemayamnya Kundalini sampai ke cakra tenggorokan atau terjadinya sumbatan nadi ida dan pingala itu tadi. Itu Kundalini akan melewati 72.000 nadi. Bayangkan, ya kan? Kita bisa membayangkan betapa rumitnya, ya, jalur energi di dalam tubuh manusia. Ya, sebagaimana rumitnya alam semesta ini. Itulah kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan, ya, yang tidak bisa kita pikir dengan nalar saja, tidak bisa kita kupas dengan
sains saja, karena sains masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kerumitan mahakarya daripada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian dari ini cakra tenggorokan sampai ke cakra mahkota itu Kundalini Sakti atau naiknya merambatnya Kundalini itu melewati 32.000 nadi. Bayangkan kan, sangat rumit sekali tentu. Memang tidak mudah untuk membangkitkan Kundalini dan butuh proses. Cepat bagi orang yang memang berbakat, lambat bagi orang yang ya kemauannya juga tidak kuat, tidak istiqomah gitu loh. Nah, kemudian Kundalini juga bisa memperbaiki sel-sel darah yang rusak atau sel-sel darah yang tersumbat. Ya, kemudian termasuk memperbaiki semua sel di dalam tubuh manusia, meremajakan DNA dan seterusnya, ya kan. Kemudian membangkitkan potensi-potensi spiritual, ya, baik indera peraba, indera penciuman, ya kan, indera pendengaran, indera perasa, indera penglihatan, ya kan. Kan 5 indera, termasuk indera-indera seterusnya yang mungkin oleh masyarakat umum sering disebut dengan istilah indera ke-6 itu tadi. Itu ya. Nah, itu kawan-kawan sekilas tentang energi Kundalini, dan mungkin banyak yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Sebenarnya akan kita praktekkan ya teknik Kundalini Yoga atau meditasi Kundalini atau praktek pernafasan atau praktek olah gerak, cuman tidak sekarang ya, nanti di kesempatan yang akan datang. Jadi kali ini sekilas saja tentang dunia Kundalini atau sekilas tentang Kundalini. Jadi biar pemahaman Kundalini itu benar dan jelas gitu loh. Karena di masyarakat itu kadang pemahaman Kundalini itu masih ngambang ya, masih ngambang. Dan satu, untuk membangkitkan Kundalini Anda harus menyukai hal-hal yang berbau spiritual. Jadi harus memiliki spiritualitas yang kuat, menyenangi hal-hal yang berbau spiritual, karena itu akan sangat dirasakan oleh keberadaan Kundalini. Karena hawa yang bisa membangkitkan Kundalini itu selain rasa ingin tahu, ya kan, selain